Nih ya, gambar drainasenya. Jadi dia sampingan banget sama Sungai Cimeta. Tapi di sini nggak ada, Bu. Sebentar. Lah pokoknya untuk ininya, untuk penjelasannya. Jadi lurus ke sini tuh udah mentok rumah. Maaf Bu, ini belum saya play, lupa. Nah ini rumah doang terakhir di dalam sini. Jadi kita harus keluar lagi kalau misalnya mau keluar dari sini. Terus kalau lurusnya itu langsung ke jalan rayanya juga itu untuk di depannya itu ada masjid, terus ada apa namanya, ada perdagangan, tapi mereka untuk penghasilannya itu mereka kebanyakan nggak terlalu banyak yang dijual. Maaf Bu, tadi kepencet. Dijual sama mereka. Jadi memang untuk keuntungannya sendiri mereka berdasarkan wawancara juga nggak terlalu banyak dapat hasil. Nah, jadi mereka makanya rata-rata itu kayak ngejual ke pasar melalui orang-orang yang emang udah biasa langganan sama mereka di pasar untuk atau pencaharian mereka. Jadi untuk dari segi penjualan di jalanan berdasarkan wawancara itu mereka kurang perdagangannya itu pendapat Bu. Nah, terus untuk selanjutnya ini juga ada permukiman yang ada di kawasan budidaya perkebunan. Ini juga sama yang saya jelasin tadi. Nah, untuk di Desa Tagokapu juga iya sama. Itu aja sih Bu mungkin untuk zona AB Tagokapu dan Campaka Mekarnya itu sendiri. Nah ini Bu, tadi yang saya kasih tahu kalau misalnya rumah ini depannya itu yang nanjak jalan nanjak ke atas itu Bu ini. Halo? Iya, iya. Suara saya tadi kedengeran nggak sih? Ini kedengeran nggak? Jelas nggak? Bu. Enggak. Aduh. Ya, jelas. Ini teh. Iya. Ini permukiman yang tadi saya foto. Kalau Nah, ini ini mah jalannya masih nih nyebrang ini sini. rekomendasinya juga nggak terlalu beda sama yang tadi, banyak banget. Pokoknya dibalikin, misalnya kalau yang tadi kan dia sempadan sungai ya, kawasan lindung itu yang utama ya harus ini. Iya. Tapi masalahnya sih izin-izin Iya, Bu. pendirian bangunan itu ya yang harus dikasih noted sedikit gitu. Kenapa bisa Iya. mana dia boleh dibangun ya gitu ya, karena otomatis pasti dia akan bersyarat kan ya. Iya, Bu. Harusnya kayak agak dimundurin sedikit dekat. Yang sedikit-sedikit, Baik, tapi kan Bu. dimundurin juga tetap aja namanya direlokasi juga ya nggak sih? Iya, Bu, benar. Terus yang kalau ini kan nggak ada masalah ya, rata-rata gini, tapi tinggal kondisi yang di apa pemukimannya apa, pemukiman pedesaan juga berarti yang formal. Ya, pemukiman pedesaan juga. Karena di belakangnya tuh emang nggak ada lagi. Satu Belakangnya tuh strip cuma koridor. Oh, kebun ini doang yang kalau yang ini ini. ya. Ya, Udah pada. ini yang tadi saya foto, yang ini, rumah pink ini. Tapi ini dilihatnya dari kondisi hasil temuan. Kalau yang tadi kan ini yang lebih jelasnya lagi, Bu. Iya. Nah, yang tadi saya bilang ini yang nanjak itu ke atas. Itu kampung lain, kampungnya beda lagi, itu beda lagi kampungnya. Tapi nggak saya masukin karena memang kampung itu ditentukannya permukiman. Nah, terus jadi saya cuman hanya ke atas tuh saya mau tahu aja di atas itu ada apa gitu.
Nah, terus sekalian juga sih pas saya naik juga sekalian saya wawancara untuk yang tim transportasi air gitu, Bu. Jadi kan emang Transportasi air. tim tim SIT yang air infrastruktur. Jadi kita itu dalam pembagian zonanya itu jadi satu, misalnya nanti sambil observasi, sambil wawancara juga kondisi air, kondisi Ya persampahan, udahlah, yang sama studio SIT mah biarin lah untuk ini aja studio kotanya. ya Bu. Terus ini kondisi dana saya di depan jalan ini seperti ini kondisinya. Menurut kami itu kurang baik. Tapi selama ini menurut wawancara warga itu mereka nggak pernah banjir. Meskipun buruk kayak gini, Bu. Agak curiga saya kalau nggak banjir, ini lagi kering aja, dia kayak ngegenang, Eh, nggak ngalir. ini ngegendang, menggenang sampai ujung sana. Tapi Ya ininya kan juga ketutup tuh, pas lihat. saya maju, ya ini mau lihat ke sini tuh ini kesumbat sama sampah, Bu. Soalnya untuk desa Campaka Mekar dan Teguk Apu ini, setelah kami melakukan wawancara dengan kepala desanya itu, memang mereka nggak ada pengolahan sampahnya. Jadi mereka cuma ngebuang air limbah, kayak sisa bekas mandi, nyuci, sama di sempadan sungai, di sungai. Sungainya itu Sungai Cemeta. Yang ini. Jadi mereka itu kan setiap permukiman itu kan selalu dialirin sama sini. Mereka nggak buang sampahnya di sini. Ini mungkin saya nggak ngambil fotonya itu pas ada sampahnya, tapi di sini itu ada sampahnya. Terus di seberang sininya juga ada sampahnya. Kayak gitu. Makanya saya juga bingung. Pas saya tanya, ini nggak pernah banjir gitu. Alhamdulillah nggak pernah. Padahal mereka buang sampahnya ke sungai gitu, Bu. Makanya terus saya nanya kan, kenapa emang bisa nggak banjir gitu kan? Soalnya memang ada beberapa orang yang buang sampah di, cuman ada juga yang dibakar. Mungkin masyarakatnya itu rajin untuk apa namanya ngebakar sampahnya di beberapa tempat. Jadi nggak buang sampahnya di sungai mungkin, Bu. Soalnya kan kita beda-beda. Di berbagai kampung ini ada yang buang sampahnya ke sungai doang jawabnya, ada yang jawabnya dibakar. Mungkin kalau menurut analisa kenapa nggak banjir, karena memang ada beberapa wilayah yang satu mereka nanjak ke atas. Jadi kan air otomatis turun ke bawah karena konturnya rendah. Nah, terus sampahnya juga dibakar. Mungkin itu habis habis karena terbakar, jadi nggak ngendeng di Danasa, tapi ada juga yang ngendeng di Danasa, cuman nggak banjir. Gitu, Bu. Ini juga eh, agak bingung dan cukup gimana gitu, Bu, untuk masalah persampahannya ini gitu. Ya ini aja apa? Di yang rencana itu kan ada ditulisin rencana persampahannya ke mana, seperti apa. Berarti nanti Iya, tinggal pengolahan yang iya, di tiap itu. Kalau nggak salah kan udah jelas ya TPA-nya di mana, TPS-nya di mana. Berarti kalau di sini nggak ada, dibuat TPS yang nah kita bisa informasi mana, atau dia ikut sama yang perumahan formal gitu kan, alurnya iya. bisa jadi. Tapi kalau rasa yang Oh, namanya dibakar sama itu kan nggak bang ke sungai sama yang dibakar gitu, udah jelas-jelas apa melanggar gitu iya, tapi pengelolaannya. emang pemerintah kedua desa ini emang mau bikin sih, Bu, mau bikin TPS. Cuman belum terlaksana aja gitu. Apa dicantumin aja gitu Ya ya, nanti Bu? berarti kan untuk rekomendasi sama rencana yang ada di RT RW, titiknya di mana, nah lokasinya mungkin ya kalian juga bisa rekomendasiin kalau misalnya di sana belum disebutin ya. Jadi alternatif-alternatif yang apa TPS-nya misalnya ada di mana, atau cuma kalau saya sering lihat ya di pedalaman itu kan mobil sampah tuh bolak balik, tapi foto ke arah mana gitu ya, sampai ke arah Cianjur kayaknya mereka masih ngangkut karena suka lihat
dari tempat ke perkotaan itu ya, terus ke apa Taguk Apu, ke yang banyak tukang jual batu gitu ya. Terus si mobil sampah tuh masih maju aja gitu, guys. Itu kan pasti yang dari daerah Padalarang. Nggak mungkin dari daerah yang lain lagi. Berarti ada yang ke arah sana tuh A gitu ya. Nah, sistem collectingnya gitu ya, sama pengelolaan yang mungkin bisa memanfaatkan yang titik-titik yang memang sudah ada untuk waktu mereka ngumpulin itu ya, TPS atau apa gitu ya, untuk gitu. Baik Bu, nanti akan kami tambahkan. Zona B ini ada lagi, ini zona B aja 1,5 jam nih. Mana ya? Tadi udah campuran dari zona A-nya juga kok Bu, udah selesai AB. untuk dari zona AB. Iya. Nah, yang selanjutnya selanjutnya akan kalau dari aspek ditanggapi dulu atau kita presentasi semua zona dulu Bu? tanggapi dulu aja deh, coba kita tes ya. Jadi nanti kalau misalnya kita lanjut di waktu yang lain, Bu. kayaknya Senin Kamis kan ada yang libur.